aku engko lek parkir ndek kene sing liwat ganggu apa ora. Misale parkir di depan rumah, engko aku lek parkir ndek kene sing di dalem metu terganggu apa tidak. Nah ini paling tidak etika kita sendiri yang kita gunakan. Sehingga kalau kita kemana-mana menggunakan hati nurani yang baik, etika yang bagus, mungkin nggak ada gejolak yang tidak diinginkan. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasaja TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasaja, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, beberapa waktu yang lalu saya melihat berita. Ada peristiwa pembunuhan yang dipicu dari parkir. Jadi parkir, dia bertamu parkir, parkirnya itu depan rumah seseorang. Yang punya rumah marah, tanpa omongan negosiasi langsung membawa senjata tajam, terjadilah pembacokan pada yang parkir tadi. Dan ini saya lihat dalam berita itu terjadi tidak hanya di satu tempat, ada di beberapa tempat. Karena itu akan kita bahas dengan tema jangan parkir di depan rumah. Apalagi saya beberapa kali saya juga melihat di beberapa lokasi ada yang sampai dibuat semacam banner atau tulisan, demi kenyamanan bersama jangan parkir di depan rumah. Ya. Nah, kenapa kita sebagai Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara kok kita bicara parkir? Padahal yang namanya parkir mobil itu kan dulu zaman leluhur kita kan nggak ada. Terus apa nanti standarisasinya? Ya tentunya karena ajaran Jawa itu berdasarkan tinumeng nalar atau hieklogis, kasunyatan atau realita, serateles atau alam semesta, tentu tiga pedoman ini yang menjadi kunci standarisasi kita berpikir. Sehingga jangan sampai hanya karena parkir, terutama kalau kita bertamu, menjadi konflik. Nah, sebelum kita akan bahas kondotakon dengan tema jangan parkir di depan rumah, ini akan dibuka tembang oleh Mbah Jari gantian. Monggo Mbah Jari. Rahayu. Rahayu. Kula niki sakderenge nembang nggih. Senajan mboten asal crita nggih crita riyin sekedap. Nggih. Kula niki panci kesingin ketalit niku tiyang ketreyek-treyek. Nggih. Dodolan es nggih saged dadi tembang gambuh. Nggih. Nalika semanten luru benda nggih kula saged ngerancang dados tembang pucung. Nggih. Sigra mabur ing awiyat nyamut eram kang mingal parupamu kaya pating dampyak bisa ngambah jumantara. Sampun
Matur nuwun rahayu, matur nuwun Mbah Jari Bu Satir, karena boten turu bagian nembang. Suarane apik kok. Nggih, monggo. Aja turu sore kaki ana dewa nganglang jagat kencanane sineto ngata tulan paren sandang kelawan ya iku bagian nipun sampun rahayu. Rahayu. Saking penae ngantuk ya suarane. Matur nuwun Bu Satir. Nah, para pemirsa, kita kembali ke tema kita. Jangan parkir di depan rumah. Para pemirsa silakan kondo takon di kolom komentar yang ada di Sanggar Budaya Rakat Prasojo kita kondo takon. Kalau di depan tadi saya berikan sebuah contoh gara-gara parkir sampai terjadi pembunuhan. Gara-gara parkir sampai konflik dengan tetangga. Gara-gara parkir sampai kita buat tulisan di depan rumah kita, jangan parkir di depan rumah saya demi kenyamanan bersama. Dan ini saya lihat di berbagai lokasi terjadi seperti itu. Karena itu mari kita bahas. Kita harus tahu jalan itu apa. Depan rumah tadi termasuk jalan ataukah pekarangan kita? Kalau depan rumah tadi termasuk pekarangan kita, itu hak kita. Kita menulis jangan parkir depan rumah kita, betul. Karena depan rumah kita tadi merupakan pekarangan kita. Apalagi sudah ber-SHM. Itu sepenuhnya hak kita. Hak milik kita. Tetapi kalau depan rumah tadi jalan, dan jalan ini adalah fasilitas umum. Sehingga kalau kita menulis jangan parkir depan rumah kita, itu kalau menurut saya tidak pantas. Tetapi karena jalan raya tadi adalah fasum, fasilitas umum, tentunya jalan raya tadi juga bukan garasi. Sehingga saya sangat sepakat warga Kebonagung Gang 1 ada spanduk banner besar. Siapkan garasimu sebelum kamu beli mobil. Karena memang jalan ini fasum, bukan untuk kepentingan pribadi. Kalau hanya sekedar parkir sementara waktu ya enggak masalah. Tapi kalau sampai untuk garasi, ya itu enggak benar. Dan juga saya melihat di beberapa lokasi. Saya kalau pulang dari arah Pasar Gadang mau ke rumah saya itu ada tulisan, demi kenyamanan jangan parkir depan rumah saya. Nah, Pak Warno tahu itu kalau pas ke sana. Atau nanti Bu Susi lihat itu, nah, di pojokan itu. Ya.
Kalau tempat yang diparkir depan rumah tadi pekarangan kita, silahkan. Karena pekarangan itu memang hak milik kita. Tapi kalau depan rumah kita tuh jalan, apalagi jalan raya, kita harus paham. Jalan raya ini fasum, fasilitas umum. Orang manapun boleh menggunakan. Bahkan ketika kita secara pribadi mau menutup jalan, kita harus izin ke pihak kepolisian selaku petugas ketertiban. Itu pun seharusnya kita tidak boleh mengganggu pengguna jalan raya lainnya. Banyak sekali nih gara-gara kegiatan keagamaan jalan raya ditutup, ini tidak benar. Karena jalan raya itu haknya pengguna jalan, bukan haknya orang bersembahyang. Kenapa pengguna jalan ini punya hak terhadap jalan raya? Karena dia memang pengguna jalan. Ketika ada juga yang ngomong gini, jalan raya itu haknya pemilik kendaraan karena dia yang bayar pajak. Nanti dulu, kalau kendaraan Anda jalan ya punya hak. Tapi kalau kendaraan Anda berhenti ya nggak punya hak. Banyak, mentang-mentang saya punya mobil, saya bayar pajak, saya parkir seenaknya, ya tidak boleh. Karena ini fasum. Fasum itu fasilitas umum, semua orang berhak untuk menggunakan. Depan rumah saya, walaupun orang Jakarta mau parkir, silakan, saya nggak boleh melarang. Sehingga tidak layak kalau saya membuat tulisan banner dilarang parkir di depan rumah saya, ini nggak boleh. Sehingga beberapa waktu yang lalu, samping saya ini kan untuk gudangnya PT Indomarko. Banyak truk-truk besar parkir depan rumah saya. Ya saya nggak melarang, itu memang fasum kok. Yang penting secara etika dan aturan tidak boleh parkir depan pintu. Karena itu menutupi jalan. Sehingga bagi kita pengendara kendaraan, terutama mobil, itu kalau parkir ya lihat-lihat. Jangan sampai kita parkir depan pintu orang. Karena tadi benar jalan ini fasum. Semua orang berhak memakai. Termasuk si punya rumah itu berhak memakai untuk jalan lewat keluar masuk. Nah, kalau kita parkir di depannya kan tidak boleh. Bahkan ada undang-undangnya sekarang. Sehingga kalau kita parkir mengganggu di depan pintu, ini kita bisa kena pasal perdata bahkan pidana. Saya pernah baca ini undang-undangnya. Nanti akan saya coba cari, saya sampaikan undang-undangnya. Nah, sambil itu silakan kondo takon. Ini siapa dulu yang mulai kondo takon? Bu Susi di sebelah kiri ini, monggo. Rahayu. Rahayu. Matur nuwun wedalipun. Nah, kalau wau sampun dipun sebutaken menawi parkir jangan di depan rumah. Di depan, yang penting jalannya bisa masuk. Yeah. Nah, kalau semisal parkirnya itu jentrek-jentrek di depan rumah sehingga jalan mobil yang lain mau lewat nggak bisa, kan juga mengganggu. Yeah, itu Bapak betul. namanya. Yeah. Nah, dari situ mohon petunjuk bagaimana untuk mengarahkan bagi yang parkir agar tidak berjubel di depan rumah, karena satu, pemandangan juga kurang enak. Dua, juga bisa mengakibatkan resiko bagi pejalan yang lain. Itu yang satu. Yang kedua, parkir di misalkan di depannya pabrik atau di depannya perusahaan gitu. Apakah juga sama dilarang seperti parkir di depan rumah pribadi-pribadi? Mekaten matur nuwun, rahayu. Rahayu, terima kasih Bu Susi. Mbak It, monggo. Monggo, Pak Wiji, Pak Kardi, monggo. Rahayu. Rahayu. Oke, jadi menurut saya pribadi, kalau toh kita parkir karena kita orang Jawa, Yeah. wong Jawa, paling tidak kita punya hati nurani. Yeah. Nggak usah izin.
nggak usah izin tuh juga bisa dilihat situasi dan kondisinya. Aku kok lek parkir ndek kene sing liwat ganggu apa ora. Misale parkir di depan rumah, engko aku lek parkir ndek kene sing di dalem metu terganggu apa tidak. Nah ini paling tidak etika kita sendiri yang kita gunakan. Sehingga kalau kita kemana-mana menggunakan hati nurani yang baik, etika yang bagus, mungkin nggak ada gejolak yang tidak diinginkan. Terima kasih. Matur nuwun, nggih. Mbah Jari, Pak Kardi, monggo. Rahayu. Kalau ngapunten, Nggih. kalau bicara parkir ya, memang kompleks sekali, Pak. Nggih, kompleks, ada etikanya. Ada yang salah itu kita sebenarnya pemerintah. Nggih. Kenapa kok nggak motor oke-oke gitu? Nggih. Mestine iya gitu. Jadi yang wilayah setempat kalau seperti itu harus menyediakan parkir kalau umpama ada acara. Gitu. Kemudian jalannya jangan membuat jalan sempit. Nggih. Ya, macam-macam. Jadi kompleks sekali yang harus dibahas. Iya. Gitu. Jadi apa itu macam-macam satu sistem yang harus dibicarakan. Semuanya ini satu sama lain saling mengisi, saling mengkait. Etikanya dibicarakan, nanti lingkungannya, jangan-jangan lingkungannya orangnya memang mojok sampai parkir gitu kan nggak baik. Jadi iya keras, kemudian muwedit banget jadi nggak bisa orang parkir bayar lagi lah. Jadi harus dibicarakan ini berhubungan dengan satu hal kepribadian orang Jawa juga gitu loh, Pak. Harus kita hubungkan seperti itu. Betul. Kepribadian orang Jawa itu seperti apa, kita harus bagaimana dan bagaimana nanti jadi supir. Kalau orang Jawa itu bagaimana jadi tukang parkir dan lain-lain. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Kardi. Pak Warno ada kondotakon? Ampun. Nggih, terima kasih. Apa yang disampaikan Bu Susi secara tidak langsung dijawab oleh Pak Wiji. Parkir jontrek-jontrek sampai ganggu lah. Kalau kita pakai among rasa tentunya sudah terselesaikan. Sebenarnya ada undang-undang perdata dan pidana ketika kita salah parkir. Tetapi supaya tidak terjadi konflik sampai gugatan pengadilan, undang-undangnya ada kok. Jadi kalau orang parkir sembarangan bisa digugat kok, bisa terjerat perdata otomatis sanksi denda ya. Kalau pidana kan sanksinya penjara. Tentunya memang kita ada satu among rasa tadi yang dikatakan Pak Wiji tadi. Kalau memang kesulitan ya, terpaksa ya memang kita minta izin, ngomong baik-baik. Sehingga biasanya kita ngomong ke, misalnya saya beberapa kali lah saya bertamu ke suatu tempat kok cari parkir kesulitan gitu ya. Jalan raya itu terlalu kendaraan lalu lalang terlalu cepat ya. Kayak depannya Mbak It ini kan jalan raya ini. Depannya Mbak Jari bingung lah katanya. Kalau Mbak It ini jalan raya Sidoarjo ini. Wah ini seperti Bu Nani itu juga jalan raya pakai saji. Kemarin mengeluhkan karena di sampingnya Bu Nani ini ada penjual nasi Padang. Ini tidak punya parkir. Seringkali parkirnya tuh numpang di depannya Bu Nani gitu loh. Wah, itu seringkali ada konflik itu. Walaupun hanya misalnya tidak sampai bersih tegang tuh enggak, tapi kadang-kadang karena si pembeli itu parkirnya di depan pintu masuknya Bu Nani gitu loh. Nah, sehingga ketika Bu Nani mau pulang tuh mau masukkan mobil ke rumah ke garasi nggak bisa gitu loh. Nah sehingga kalau seperti ini bisa dipidanakan ini kalau seperti ini karena dia parkirnya di depan pintu masuk. Kalau parkirnya tidak di depan pintu nggak apa-apa karena jalan raya itu adalah fasum.
Karena dasar inilah pemerintah menerapkan retribusi parkir. Kenapa? Karena jalan ini merupakan fasilitas umum. Siapapun boleh pakai. Karena itu ada retribusi parkir oleh pemerintah daerah. Tapi juga tidak boleh parkir jadi garasi. Ya. Memang kalau kita bicara parkir ini, memang kalau kita bicara lalu lintas itu sangat kompleks Pak Kardi ya. Sehingga tadi kita batasi hanya bicara parkir ya. Memang kadangkala ketika saya pergi ke desa-desa, saya cukup prihatin saya itu. Di desa itu kan tanah murah tuh, belum semahal kota. Tapi seringkali saya lihat itu di desa-desa itu jalannya sempit-sempit. Kalau menurut saya ini diperlukan kebijakan kepala desa. Supaya apa? Pemilik tanah di kanan kiri jalan ini entah itu dibeli dengan dana DD atau dengan kerelaan untuk memperlebar jalan. Toh dengan jalan itu lebar, nilai jual tanah itu naik. Saya pernah mengadakan sosialisasi seperti ini di desa, karena saya diminta tolong teman yang jadi kepala desa. Ada yang mengatakan gini, loh Pak, tanah saya nggak mau saya jual kok. Untuk apa nilai? Kan saya bilang dengan jalan lebar di depan tanah kita meningkatkan nilai jual. Namanya orang desa kan nggak paham yang dimaksud dengan nilai jual. Dia nyeletuk, loh Pak, tanah saya nggak mau saya jual kok. Yang dimaksud nilai jual tadi, perkara tanah Anda mau dijual atau tidak. Ini nilai jualnya naik ketika jalan itu lebar. Seperti perumahan. Perumahan itu kalau jalannya lebar, ini otomatis harga rumahnya mahal. Dan setiap tahun akan naik gitu loh. Tapi kalau perumahan tadi jalannya sempit, otomatis rumah tadi nilainya juga lebih murah gitu loh. Padahal saya lihat ini kalau di kota saya masih maklum ya, karena memang tanah di kota itu sudah sempit, nggak ada memperluas tuh nggak bisa gitu loh. Rata-rata akhirnya kan orang kota tuh larinya ke atas tuh. Tapi kalau di desa itu kan saya sangat prihatin, padahal tanah murah. Dan saya sepakat dengan Pak Kardi tadi. Kalau parkir aja akan muncul masalah baru. Kenapa sih kok pemerintah kita itu produksi mobil terus? Padahal ya benar yang produksi mobil itu perusahaan. Tapi perusahaan otomotif tadi kalau tidak mendapatkan izin pemerintah juga tidak bisa produksi. Saya masih ingat itu ada presiden yang melankolis itu menjelang akhir jabatannya tanda tangan peluncuran mobil murah itu. Ini kan sangat ironis ya. Dalam satu sisi bahan bakar disubsidi. Pada masa presiden tersebut 1 tahun itu membakar BBM subsidi. Ini waktu itu nilainya berapa ya? Ratusan triliun. Ya triliunan lah, saya lupa angkanya. Nah, kok dalam satu sisi dia tanda tangan diluncurkannya mobil murah? Kan berarti apa? Semakin banyak negara keluar duit untuk mensubsidi BBM. Katanya mobil murah, nyatanya mobilnya tetap mahal. Ya pada waktu peluncuran aja itu di bawah 100 tuh mobil itu. Waktu itu yang ditandatangan mobil Agya Ayla. Saya nggak perlu ngomong presidennya siapa, saya yakin pemirsa paham itu. Itu menjelang akhir jabatan itu. Ini kan ironis toh, dalam satu sisi kita sudah membakar uang negara untuk subsidi BBM. Dalam satu sisi tanda tangan keluarnya mobil. Wah, otomatis kan semakin besar uang negara yang dibakar. Saya sepakat dengan Pak Kardi. Dan saya, mohon maaf, saya pribadi, kalau seandainya ada kendaraan umum yang nyaman dan layak untuk manusia, saya lebih suka naik umum. Saya lihat di beberapa kota lain, ya beberapa negara lain lah, angkutan umum itu nyaman, layak untuk manusia, jamnya tepat, sehingga kita ketika punya planning jadwal kerja ini bisa semuanya bisa berjalan dengan baik. Sementara angkutan umum di Indonesia ini
ini rata-rata ini tidak layak untuk manusia. Kita lihat kadang-kadang layaknya hanya untuk hewan angkutan umum di Indonesia ini. Apalagi di daerahnya Pak Kardi Ndampit ke sana itu. Angkutan umumnya kan nggak layak untuk manusia lah. Ya ada yang pickup, ada yang truk, terus kadang-kadang campur ayam, campur sayur, macam-macam. Ya. Tidak layak untuk manusia gitu. Kalau seandainya ada kendaraan angkutan umum yang layak manusia, coba kita bayangkan walaupun kita punya duit lah. Enak mana daripada kita menteleng nyopir gini, kita tinggal duduk manis sambil tidur, tahu nanti mamanya saya mau berangkat dari depan rumah saya diundang ke Tirtoyudo, tempatnya Pak Kardi. Ada kendaraan umum sampai depan rumah saya tidur 1 jam selesai. Lebih nyaman itu toh. Iya. Daripada saya harus menteleng nyopir dewi. Tapi kira-kira impian kita, impiannya Pak Kardi, kira-kira berapa tahun lagi akan terwujud itu? Kita memiliki angkutan umum yang layak, yang nyaman, yang layak untuk manusia. Sudah ada Bapak. Ya. Trans Oh ya, Trans Jatim itu Iya. layak untuk manusia, Iya. tapi juga belum 100%. Iya, karena saya lihat Trans Jatim ini memang murah. Iya. Tapi ya karena murah itulah, ini nggak bisa kejar waktu. Iya, betul. Ini Trans Jatim itu kalau menurut saya bukan untuk transportasi umum, tapi untuk trans wisata. Betul. Beda loh ya. Karena transportasi umum untuk bekerja dengan trans wisata itu kan berbeda. Ini kalau kita bicara lalu lintas lebar Pak Kardi. Nah, kan sehingga tadi saya batasi jangan parkir di depan rumah. Ini lebih simpel yang kita bahas gitu loh. Sehingga tadi secara nggak langsung sudah kita jawab. Kalau depan rumah kita tadi pekarangan kita, jelas-jelas kita pegang SHM, kita boleh melarang orang lain untuk parkir di situ. Karena hak kita dilindungi undang-undang. Orang lain boleh parkir harus izin kita. Contoh, saya beberapa kali itu punya hajat. Saya menggunakan pekarangan orang untuk parkir. Ya saya izin ke tetangga yang dipakai untuk parkir. Itulah among rasa katanya Pak Wiji tadi. Tapi kalau depan rumah kita ini adalah jalan raya, jalan umum, dan itu fasum, siapapun boleh pakai. Siapapun boleh parkir. Karena itu jalan umum dan itu fasum. Karena dasar itulah pemerintah daerah menerapkan restribusi parkir. Tetapi parkir bukanlah garasi, sehingga saya juga mendukung gerakan yang dilakukan oleh masyarakat Kebonagung Gang 1, Kecamatan Pakis Haji, Kabupaten Malang. Siapkan garasimu sebelum kamu beli mobil. Karena jalan raya bukan garasi. Jadi jelas seperti itu. Sehingga bagi para pemirsa yang ini harus sambung rasa lah. Kalau depan rumah kita itu jalan raya biarkan aja lah. Nggak perlu kita tulis dilarang parkir depan rumah saya demi kenyamanan bersama, nggak perlu. Karena depan kita adalah jalan raya, fasum, ini siapapun boleh pakai. Bahkan kalau kita mau pakai untuk hajatan pun kita harus izin. Karena itu fasum. Tapi di sisi lain, pengendara, terutama pengendara mobil, ya kalau parkir juga among rasa, jangan ganggu misalnya orang lain gitu loh. Karena itu tadi jalan raya adalah fasum, siapapun boleh pakai. Jangan sampai pintu keluar masuk orang kita tutupi gitu loh. Semua akan menjadi baik kalau kita among rasa. Karena itulah kembali ke filosofi Jawa, nguwongke wong, memanusiakan manusia, among rasa. Karena itu sebelum kita belajar agama, belajarlah ketuhanan. Sebelum belajar ketuhanan, belajarlah kemanusiaan. Itu konsep Jawa. Akan lebih
saling nyaman, harmonis, dan universal. Ya, ada lagi yang disampaikan? Sambun? Ya. Nah, para pemirsa, sekali-sekali lah kita bicara tentang ilmu sosial. Biar nggak terlalu berat-berat ngomong ke Tuhan. Nah, ya. Wong Tuhan imajinasinya dewe-dewe kok tinggi gegeran. Ya. Nah, para pemirsa, demikian tadi bahasan kita, obrolan kita, kondotakon kita. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu. Rahayu.